Pada video kelima bagian ketiga ini, saya membahas 3 pertanyaan berikutnya seputar dinosaurus. Pembahasan-pembahasan didasarkan pada sejumlah asumsi awal. Bila suatu hari nanti ditemukan hal-hal baru, asumsi bisa berubah, dan tentu simpulannya akan menyesuaikan. Selamat menyimak. Apakah lapisan-lapisan bumi tempat ditemukannya makhluk purba menunjukkan urutan evolusi atau urutan kehadiran hewan-hewan purba? Pada umumnya kita meyakini konsep bahwa semakin dalam suatu lapisan bumi, semakin tua umurnya. Dan sisa makhluk hidup yang ditemukan lebih dalam berarti lebih tua juga umurnya. Dan itu berarti sisa-sisa makhluk hidup, baik fosil maupun jejak, yang ditemukan pada lapisan yang lebih bawah itu adalah lebih dulu ada. Lalu berkembang menjadi makhluk-makhluk yang lebih maju di lapisan-lapisan yang lebih atas. Itu konsekuensi teori evolusi ya. Benarkah demikian? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Yuk kita bahas. Bila lapisan-lapisan bumi tidak menunjukkan urutan kehadiran hewan-hewan purba, dasar argumennya yaitu 1. Teori air bah. 2. Teori dinamika lapisan bumi. Kejadian air bah menyebabkan hewan yang lebih cerdas dan mampu bergerak lebih cepat akan lebih mampu untuk mencapai permukaan bumi yang lebih tinggi, yaitu yang masih belum tergenang. Dengan kata lain, permukaan bumi yang lebih tinggi. Air bah membunuh mereka di ketinggian manapun yang terakhir dapat mereka capai. Tergenangnya bumi diikuti juga dengan sedimentasi, membentuk lapisan-lapisan, menimbun jasad-jasad di mana terakhir mereka mati. Dari skenario ini, hewan tingkat rendah akan berada pada lapisan bumi yang lebih bawah. Dan sebaliknya, makhluk dengan derajat tertinggi yaitu manusia akan berada di tingkat yang teratas. Ini menimbulkan kesan bahwa lapisan-lapisan itu menunjukkan proses perkembangan berbagai makhluk hidup secara evolusi. Padahal, semua mata rantai penghubung suatu bentuk makhluk yang berevolusi menjadi makhluk berikutnya, atau istilahnya missing link atau mata rantai yang hilang, tidak pernah ditemukan dan tidak akan pernah ada. Semua makhluk diciptakan Tuhan sebagaimana adanya, tidak berevolusi dari satu makhluk ke makhluk lainnya, istilahnya makroevolusi. Ya, kalau modifikasi sedikit, ya namanya mikroevolusi, itu masih mungkin terjadi ya. Selanjutnya, fenomena dinamika sejumlah lapisan bumi, misalnya lapisan bumi yang melipat, atau lapisan yang masuk menghujam ke lapisan yang lebih bawah, bisa pula mengacaukan urutan-urutan tersebut. Selanjutnya, bila lapisan-lapisan bumi menunjukkan urutan kehadiran hewan-hewan purba. Ini bisa terjadi bila berbagai hewan atau makhluk lainnya mati sebelum air bah, tertimbun dalam lapisan demi lapisan yang sebenarnya. Ini bisa juga terjadi sesudah air bah ya. Lapisan-lapisan tetap terbentuk. Mungkin timbul pertanyaan berikutnya. Apakah usia batuan tempat ditemukannya fosil pasti menyatakan fosil dan batuan itu berusia sama? Fenomena air bah yang membawa jasad makhluk-makhluk ke tempat yang tidak semestinya menyebabkan lapisan tertentu bukanlah lapisan tempat suatu hewan tertentu pernah hidup. Perubahan kontur bumi seperti saya bahas dalam video tentang air bah, yaitu video kedua dalam seri Alkitab versus Science, turut menjelaskan fenomena jasad yang ditemukan di tempat-tempat yang tidak semestinya. Pertanyaan selanjutnya, dinosaurus jenis apa saja yang dicatat dalam Alkitab? Pada video kelima bagian pertama, saya membahas 2 jenis dinosaurus di zaman Ayub,
yaitu Behemoth yang diperkirakan adalah dinosaurus yang bernama Diplodocus, dan Leviathan atau ular naga. Kedua jenis hewan ini adalah hewan melata atau reptilia, istilahnya sauros. Merupakan dua jenis dinosaurus yang diketahui dicatat dalam Alkitab dalam sejumlah buku, ya, tidak hanya Ayub. Yang tidak dicatat dalam Alkitab bukan berarti hewan-hewan tersebut tidak ada. Juga tidak berarti hewan-hewan tersebut yang tidak dicatat itu tidak berkoeksistensi dengan manusia. Ya, memang dua jenis itu saja yang sampai video ini dibuat, diketahui atau ditafsirkan berkoeksistensi dengan manusia. Ya, paling tidak di zaman Ayub. Pertanyaan berikutnya, apakah dinosaurus masuk ke dalam Bahtera Nuh? Ya, saya menjawab ya. Tetapi bagaimana mungkin? Yuk kita bahas. Kita mengawalinya dengan 3 asumsi, yaitu 1. Semua makhluk hidup terwakili masuk Bahtera. 2. Kapasitas Bahtera terbatas. Ya, tentu ya. 3. Bahtera harus menyediakan tidak hanya ruang, tetapi juga perbekalan atau logistik untuk jangka waktu kira-kira 1 tahun. Ini kita dapatkan dari Kejadian 7 ayat 10 sampai 8 ayat 14, ya, kira-kira 1 tahun. To the point saja, beberapa sumber menyebutkan bahwa semua hewan yang masuk itu tidak harus hewan dewasa, tetapi paling tidak mandiri, tidak masih menyusui untuk hewan jenis mamalia, tidak dalam bentuk telur yang harus dierami. Siapa yang mau mengerami, ya? Konsekuensinya, makanan dan ruang yang dibutuhkan tidak sebanyak kalau semuanya hewan dewasa. Kematangan untuk kawin juga belum tiba waktunya. Allah berkuasa atas alam, termasuk hewan. Alkitab mencatat sejumlah fenomena bagaimana aktivitas dan keganasan hewan dikendalikan oleh Allah. Belum lagi secara biologik bisa saja hewan-hewan tertentu memasuki periode estivasi, yaitu tidur panjang musim panas, ya, dalam konteks biologi. Hal ini menarik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kecil dan praktis seperti bagaimana beruang kutub bertahan dalam bahtera. Pertanyaan berikutnya sehubungan dengan hal ini, misalnya bagaimana semua hewan itu bisa datang berkumpul. Nanti saja kita bahas bila dibutuhkan, ya, agar pembahasannya tidak melebar dan videonya tidak terlalu panjang, bukan? Semoga apa yang saya uraikan bermanfaat. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Mohon dukungan para sahabat untuk mensubscribe channel saya ini bila belum, dan share bila menjadi berkat bagi para sahabat. Tuhan memberkati.